warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis taklim, yang mana dalam ini semua terdapat banyak keutamaan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Ahad ini kita dapat melanjutkan kembali mempelajari materi perjalanan setelah kematian, yang mana ini merupakan perjalanan yang panjang, dan bahwa ada banyak tempat yang akan kita lalui, alam yang kita lalui, ya, dari mulai alam ruh sebelumnya, ya, manusia diambil perjanjian. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil perjanjian, ya, dari keturunan Adam, ketika min zuhuri wa id akhadha rabbuka min bani adama min tuhurihim dzurriyyatahum, ya, sebelum mereka lahir ke dunia Allah ngambil perjanjian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu, manusia mengatakan, bala, ya, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami, ya, Tuhan pencipta, penguasa, ya, pengatur, dan yang berhak kami sembah, ya. Ang taqulu 'ala Allah, qalu bala syahidna ang taqulu, apa lanjutannya? Qalu bala syahidana, yakni kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Rabb kami, ya. Nah, ini agar kalian nanti tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, kami lalai terhadap hal ini, ya. Ini alam ruh, ya. Baru kemudian lahirlah seseorang ke dunia, ya, dunia yang kita hidup di dalamnya sekarang ini, ya, dari mulai sebagai bayi, menginjak anak-anak, kemudian dewasa, menjadi orang tua, dan kemudian menjadi, ya, lansia, ya. Ini semua akan kita lalui kalau kita sampai lansia, ya. Ini baru yang kedua. Sebelum terlahir ke dunia ada di alam ruh, setelahnya adalah alam janin, ya, ini alam janin. Manusia, seseorang sebelum terlahir ke dunia di alam kandungan, di perut ibunya, ya. Allah jadikan penciptaannya berproses dari mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, dan kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging, dan kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, ya, jadilah manusia dari kecil terus membesar, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti ini, ya, sebagai bentuk rahmatnya kepada seorang ibu, agar tidak langsung merasakan berat, ya, karena kalau langsung berat ya, dia akan kesusahan. Maka berproses, wahnan ala wahn istilahnya, lemah bertambah lemah, baru kemudian lahirlah ke dunia, alam dunia yang kita tempati ini.
Yang mana tentang alam dunia ini Allah Subhanahu wa taala katakan, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Di dunia ini kamu punya tempat menetap. Ya, jadi tempat kita bisa melangsungkan kehidupan dunia, melangsungkan kehidupan di dunia ini ya, dunia yang kita tempati ini. Ya. Walakum fil ardi mustaqarr. Ya. Allah jadikan bumi ini tempat kita menetap. Ya. Meskipun keadaannya, ya, menurut banyak ulama keadaannya bulat, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai firash, hamparan, sehingga manusia dapat membangun bangunan di atasnya. Sehingga manusia dapat mengelola tanahnya. Allah jadikan tidak semuanya keras, ya. Yakni dan bisa ditempati oleh manusia. Dan bumilah tempat yang layak ditempati oleh manusia. Tidak seperti mungkin ada orang yang coba-coba pindah ke bulan, ya, pindah ke sana. Di sana emang ada pepohonan, sungai, laut, kemudian ada hewan, tumbuhan, atau kebutuhan jasmani kita agar kita dapat melangsungkan. Yang ada, ya, baru sebentar, belum sampai ke sana juga sudah kita nggak siap untuk menerobos ke sana. Ya, belum tidak ada sumber-sumber kehidupan. Ya, maka ketika Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarr, di bumi itu ada tempat menetap, berarti sudah cukup buat manusia. Nggak perlu maksudnya ke planet lain, karena planet lain tidak sesuai dengan manusia. Manusia tidak dapat langsung kehidupannya. Tetapi di dunia ini ternyata tidak selamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mata'un ilahin." Dan kalian dapat bersenang-senang di dunia ini cuma ilahin, sampai tiba waktunya, ajalnya. Setelah tiba ajalnya, mau nggak mau kita harus meninggalkan dunia ini. Dan yang perlu kita ingat bahwa yang namanya maut, kematian, tidak melihat orang yang dijemput, ya. Tidak harus tua, yang muda pun bisa. Sifat kematian itu juga tidak melihat keadaan orang, tidak harus sakit, yang sehat pun bisa. Maka yang terbaik bagi kita adalah kita sudah punya persiapan agar sewaktu-waktu maut datang menjemput, kita sudah siap. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dan di tempat mana kita akan meninggal. Kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, dan seseorang tidak mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Dan bahwa kematian itu tidak ada orang dapat meloloskan diri daripadanya ketika sudah tiba ajalnya. Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian akan datang kepada kalian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Ada sebagian orang yang coba-coba membuat tempat yang kokoh, berlapiskan baja misalnya. Di dalam tempat tersebut disiapkan kebutuhannya untuk beberapa bulan ke depan. Tetap saja kalau sudah tiba ajalnya, ya, nggak bisa dia meloloskan diri. Ya, mungkin dia terpaksa harus keluar, tiba-tiba di luar dia kecelakaan kah? Atau bahkan di dalam pun dia kemudian sakit kah? Karena wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Kami tidak pernah mengadakan makhluk sebelummu kekal. Afa immit tafahumul khalidun, kata Allah. Ya, maka dari sini kita mengetahui batil pernyataan Nabi Khidir masih hidup, sudah meninggal. Ada yang beranggapan Khidir itu masih hidup, ya. Ada orang yang katanya ketemu Khidir dan mendapatkan ilmu laduni. Nah, ini enggak benar. Karena Allah bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan Allah berfirman tadi, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Dan kami tidak pernah menjadikan makhluk sebelummu kekal. Sebelummu, yani sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal. Ya. Nah, ini alam dunia yang kita pasti akan meninggalkannya. Setelah alam dunia, ya, maka kita akan masuk ke alam
yang namanya alam barzakh, alam pemisah antara dunia dengan akhirat, tengah-tengah istilahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia pun baru berkata, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke dunia agar aku mengerjakan amal soleh yang telah saya tinggalkan, sholat yang saya tinggalkan, puasa yang saya tinggalkan, baca Quran yang saya tinggalkan, ya. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Kata Allah, kalla, enggak bisa. Itu cuma ucapannya di lisan saja. Kalaupun dia dikembalikan, dia akan mengulangi lagi, meninggalkan beramal saleh. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada alam barzakh, menunggu di situ. Ya, sampai tibanya hari kiamat. Di mana manusia di alam kubur ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah ratusan tahun, bahkan ada yang sudah ribuan tahun. Menunjukkan lamanya manusia di alam kubur. Ya. Antara di atas permukaan, bahasa kasarnya antara di antara permukaan bumi dengan di bawah bumi, di perut bumi, lamaan mana? Lamaan di perut bumi. Tapi manusia ya lebih banyak mempersiapkan diri untuk keadaan di atas permukaan bumi, yang keadaannya kullu man 'alaiha fan. Kata Allah, semua yang ada di permukaan bumi ini akan fana, dan tidak mempersiapkan hal yang lebih lama, yaitu di perut bumi, ya, yang mana banyak orang yang menyesal, ya, yang makanya Nabi SAW suruh kita ziarah kubur, ya, tujuannya untuk ngambil pelajaran daripadanya, bahwa kita akan seperti mereka, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Ya, maka siapa saja yang ketika di dunia ini mempersiapkan diri untuk menghadapinya, membawa bekal yang banyak, diantaranya sholat, diantaranya sedekah, diantaranya baca Al-Quran, maka dia akan nyaman di alam kubur. Karena ini merupakan amal yang Allah menyebutnya sebagai perniagaan yang gak kenal rugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lam tadur. Sesungguhnya orang yang rutin baca Quran, yang mana satu hurufnya dilipat gandakan jadi 10, ya. Apalagi kalau dia 1 juz sehari, one by one juz gitu ya, atau setengah juz saja, itu pun sudah akan membawa pulang banyak pahala, ya. Belum lagi sholat yang meninggikan derajatnya, menghapuskan dosa-dosanya. Belum lagi sedekah, yang 1 sedekah dilipat gandakan menjadi 700, ya. Maka dia akan nyaman. Diumpamakan seperti orang yang mau mengadakan perjalanan jauh, bawa uang yang banyak, harta yang banyak, bawa makanan, bawa minuman atau bekal, bawa salin, sehingga dan kendaraannya pun sudah diservis, nyaman di perjalanan, maka ya tenang. Sehingga orang yang seperti ini, ya sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena bawa banyak amal, ya. Makanya dulu ada seorang tabi'ut tabi'in, maksudnya Abu Bakar bin Ayyash, ketika akan meninggal dunia, saudarinya menangisinya. Maka kata Abu Bakar bin Ayyash, kenapa kamu menangis? Apa kamu nggak tahu saya telah mengkhatamkan di pojokan rumah ini sampai 18.000 kali, saking seringnya mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa kok dia tenang, nyaman? Karena bawa banyak bekal. Bilal bin Rabah, ya, yang kita tahu seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sebelumnya sebagai seorang budak Habasyah, ya, tapi kemudian menjadi mulia karena ketakwaannya, ya, dan menjadi muadzin kaum muslimin. Ketika akan meninggal dunia, ya, istrinya sedih, tapi Bilal bin Rabah malah bergembira. Godan naltakil ahibbah Muhammadan wa sohbah. Besok kami akan bertemu dengan para kekasih. Gembira beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia sudah
mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang. Itulah alam kubur, ya. Baru setelah alam kubur akan tiba hari kiamat yang sekarang kita akan pelajari. Ya, baik. Sebelum tibanya hari kiamat sudah kita pelajari sebelumnya tanda hari kiamat. Bahwa tanda itu ada tanda besar, ada tanda kecil. Tanda besar menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat. Ya, yang mana ketika sudah tiba tanda tersebut akan diiringi dengan tanda berikutnya secara cepat, seakan seperti kalung yang ada manik-maniknya ketika dipotong lalu mengalir manik-maniknya secara cepat. Ya, sedangkan tanda kecil menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Tanda kecil sebelumnya sudah kita pelajari, misalnya ilmu akan diangkat dengan diwafatkan para ulama. Ya. Kemudian juga banyaknya terjadi pembunuhan, ya. Karena apa? Tidak diberlakukan hukum Islam itu ya akan mudah manusia membunuh orang lain. Tapi kalau diberlakukan hukum Islam, bunuh dibalas bunuh. Orang kalau mau membunuh mikir 1000 kali. Nah, dia akan bakal dibunuh. Dan itu adalah keadilan. Kalau kita mengatakan kasihan lah masa dibunuh, ya kenapa dia nggak kasihan kepada orang yang dibunuh? Gitu ya kan? Dan kalau ini kok kayaknya kejam sekali. Enggak, ini juga adalah keadilan. Dan ini bukan hanya hukum Islam, hukum syariat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi syariat umat-umat terdahulu juga begitu. Yahudi mereka syariatnya qisas, Nasrani juga sama. Dalam Taurat disebut kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna 'alaihim fiha." Dan kami tetapkan dalam kitab Taurat, ya, annan nafsa bin nafsi, bahwa nyawa ketika dibunuh ya dibunuh lagi. Wal aina bil aini, mata ketika dicongkel lagi. Wal anfa, hidung ketika sampai dipotong, bil anfi. Wal uduna bil telinga juga sama, ya. Wal juruha qisas, dan luka itu ada qisasnya. Itu dalam kitab Taurat. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keringanan-keringanan. Dulu ketika bunuh balas dibunuh lagi, nggak ada pilihan seperti dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang ada pilihan bunuh, bahkan diberikan pilihan kepada wali korban, mau mengkisos atau mau memaafkan, ya, atau menerima diat. Ya, kalau memaafkan nggak jadi dibunuh, kalau menerima diat juga nggak jadi dibunuh. Kalau dalam syariat Yahudi, bunuh ya dibunuh, ya kan, jadi betul-betul tegas. Kemudian ketika mereka tobat dari syirik, dalam syariat Yahudi membunuh dirinya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi, Nabi Musa alaihissalam mengatakan atas perintah Allah, "Uqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum." Bunuhlah diri kalian. Oh ya, itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Coba, siapa yang siap kalau tobatnya dengan bunuh diri? Dalam syariat Nabi Muhammad SAW cukup taubat nasuh, lebih ringan. Dulu syariat terdahulu, ya, kalau terkena najis dipotong, digunting pakaiannya, gitu ya. Kalau sekarang cukup dicuci. Ya. Kemudian dalam syariat terdahulu sholat itu harusnya di tempat ibadah. Nasrani gereja, Yahudi sinagog, ya. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW semua bumi ini adalah tempat ibadah, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kata Nabi SAW, "Al-ardu kulluha masjid illal maqbar wal hammam." Bumi itu semuanya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Dulu, ya, setelahnya nggak ada syariat tayamum. Sekarang ketika nggak ada air, ada syariat tayamum. Dulu juga, ya, saking mudahnya syariat Nabi Muhammad SAW, ghanimah itu tidak halal dimakan oleh istilahnya orang yang berhasil memenangkan peperangan, ya. Jadi ketika Nabi dan kaumnya mengalahkan musuhnya dan kemudian mendapatkan ghanimah, ya, maka nggak boleh makan ghanimah. Lalu diapain ghanimah itu? Dikumpulkan satu tempat, kemudian Allah akan kirimkan api yang kemudian makan ghanimah itu. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ghanimah bisa dimakan dengan dibagikan sesuai dengan aturan dalam pembagian ghanimah. Gitu. Nah, ini contoh, ya, syariat Nabi Muhammad SAW lebih mudah. Dalam syariat terdahulu puasa nggak ada sahurnya.
sedangkan kita ada sahurnya dan lain-lain. Ya. Nah ini bagaimana kalau yakni kenapa tetap disyariatkan yakni kisos ya, agar mengurangi terjadinya pembunuhan. Makanya kata Allah, walakum fil ardi walakum fil qisasi hayah. Dan untuk kamu dalam kisos itu ada kehidupan bagi yang lain, gitu ya. Nah, itu. Nah, ketika tidak diberlakukan hukum ini, maka nggak usah heran kalau terjadi banyak pembunuhan di sana sini, gitu ya. Kemudian juga termasuk tanda kiamat adalah banyaknya gempa bumi, ya, dan itu sudah terjadi. Kemudian juga banyaknya perzinahan, nggak usah heran. Ya, sekarang pendorongnya terlalu banyak, media sosial kah, internet kah, televisi kah, ya. Tanpa media pun di luar sana sudah semakin kesini pakaian wanita semakin tinggi, ya, semakin ke atas, dan semakin berkurang orang yang mengingatkan. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumu sa'a hatta la yuqal Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nggak ada lagi yang mengingatkan, bertakwalah kepada Allah, jauhilah perbuatan ini. Udah nggak ada yang melakukan nahi mungkar, biarin aja, sehingga yang mungkar menjadi ma'ruf dan terbiasa dilakukan di sana sini. Nah, kalau sudah sebanyak seperti ini, dan wanita lebih banyak daripada laki-laki juga, ya, maka tunggu tibanya tanda besar. Tanda besar sudah kita pelajari tentang keluarnya Imam Mahdi, dan sebelumnya adalah keluarnya Dajjal. Nah, kita akan bahas sedikit tentang keluarnya Dajjal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min nabiyyin illa qad anzara ummatahul a'war al-kadzdzab." Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya tentang seorang yang matanya buta sebelah. Ya, bukan mata satu, tetapi matanya buta sebelah. Ya, lagi pendusta, yakni Dajjal. Ala, ingat, innahu a'war, bahwa matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Rabbmu tidaklah buta. Gitu. Maktubun baina ainaihi kafara, tercatat di antara kedua matanya. Di dahinya tertulis kafaro, yang menunjukkan dia itu orang kafir. Jadi Dajjal itu orang kafir, tetapi diberikan, kalau kepada wali namanya karomah, kehebatan yang membuat orang banyak percaya, ya, banyak percaya. Apa sih kehebatan, nanti kita akan bahas, ya. Ini sebagai ujian bagi umat manusia di akhir zaman, dan nanti dia ngaku sebagai Tuhan, ya. Dan di antara keajaibannya adalah dia sampai bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, dipanggil seorang kemudian dibelah. Setelah terbelah, dia panggil hidup lagi. Maka orang banyak pada percaya, oh ini apa nih? Mungkin dari wali sampai ke arah Tuhan, iya, gitu ya. Sehingga banyak orang yang percaya. Ya. Nah, di antara kehebatannya juga adalah dia dapat berjalan cepat seperti air hujan yang didorong oleh angin. Jalannya cepat sekali. Maka semua negeri banyak didatangi, kecuali dua tempat, Makkah dan Madinah, yang di sana ada penjaganya malaikat, sehingga nggak bisa masuk. Gitu. Cuma Indonesia, kira-kira gimana Indonesia? Datang, nah, gitu. Maksudnya akan dimasuki. Cuma wallahualam kapan keluarnya, cuma bakal keluar setelah banyak tanda-tanda besar, ya. Maka akan tiba nanti keluarnya, setelah tanda-tanda kecil baru akan tiba tanda besarnya, keluarnya Dajjal. Kemudian dia mengajak orang beriman kepada dirinya, ya. Siapa yang enggak beriman, maka dia suruh langit jangan turunkan hujan, bumi jangan tumbuhkan tanam-tanaman, sehingga keadaannya menjadi kering, ya, dan hewan ternak pada lapar, haus, jadi kurus, ya. Tetapi yang beriman kepadanya, dia suruh langit turunkan hujan, dia suruh bumi keluarkan tanam-tanaman, sehingga areanya menjadi subur, makmur. Siapa yang nggak banyak percaya, maka ketika itu banyak yang percaya, ya. Dan keajaiban lainnya, ya. Dan Dajjal tinggal di dunia ini selama 40 hari, ya. Hari pertama seperti setahun, kok terasa lama, seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari berikutnya seperti hari-hari biasanya. Selama 40 hari, cuma kalau dihitung, ya, setahun tambah sebulan tambah sepekan
tambah apa? 27 hari. Nah, kalau dihitung ya. Gitu. Nah, jadi lumayan lama kalau sehari seperti setahun. Gitu ya. Dan Dajjal ini kalau kita nanti yang bisa membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam, yang sekarang beliau Allah angkat masih berada di atas langit, berada di langit, ya. Dan nanti akan turun saat Dajjal sudah keluar dan menyempurnakan dakwahnya. Dan dakwahnya adalah mengajak manusia beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, wa in min ummatin illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dan tidak ada seorang pun dari yang mengaku umatnya kecuali akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, ya. Wa yaumal qiyamati yakun alaihim syahida, dan pada hari kiamat dia akan jadi saksi, gitu ya. Nah, ini nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun, ya, akan turun dan akan membunuh Dajjal. Dan Dajjal ini kalau kita lihat lafaz hadisnya kan khuruj, keluar, menunjukkan dia sekarang ini berada dalam tempat persembunyian dan diberikan usia yang panjang. Cuma menjelang hari kiamat akan tiba, seperti halnya ya Ya'juj dan Ma'juj juga akan keluar juga dan diberikan usia yang panjang juga, ya. Nah, Dajjal ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Tamim Ad-Dari, ketika Tamim Ad-Dari masih belum masuk Islam. Suatu ketika bersama teman-temannya naik perahu, tiba-tiba perahu dibawa oleh ombak, ya, dan sampai ke sebuah pulau di tengah laut, ya. Nah, mereka tiba di situ ketika menjelang matahari mau tenggelam, mau maghrib, ya. Lalu mereka didatangi oleh seorang bernama atau dikenal dengan Jassasah, disebut dengan Jassasah, yang bulunya lebat menutupi badannya. Maka Jassasah ngajak mereka, ayo ikut saya. Diajaklah Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya ke sebuah biara. Di dalam biara itu ada seorang pria yang besar badannya dan diikat dengan belenggu yang sangat kuat, ya. Ya, kedua tangannya disatukan ke lehernya, ya, yang terletak antara lutut hingga matanya, dia diikat, dibelenggu dengan belenggu besi. Nah, kemudian ketika orang ini bertemu dengan Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya, dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya tentang pohon kurma Bisan, danau Tobaria, mata air Zadr, dan apakah Nabi kaum buta huruf, jadi kaum bangsa Arab ini sudah keluar atau belum, dan apakah ia kemudian diperangi oleh orang-orang Arab, dan bagaimana tindakan mereka terhadap bagaimana tindakan beliau terhadap mereka. Maka disampaikan setelah diberitahukan bahwa ada orang yang ngaku nabi, ya, dari kalangan bangsa Arab, dia sudah keluar. Maka kata Dajjal, ketahuilah sesungguhnya lebih baik jika mereka menaati orang ini, yakni Nabi ini, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terkadang orang yang suka bohong, terkadang benar, sama kayak iblis kan begitu, ya kan? Jin pernah ketemu sama Abu Hurairah, ya, jadi orang miskin. Saya orang miskin, punya tanggungan, ya. Bisa nggak bantu saya? Nanti setelahnya saya nggak minta-minta lagi. Besoknya datang lagi, sampai 3 kali ditangkap terus oleh Abu Hurairah. Lalu kata jin, mau nggak? Kamu aku beritahukan satu amalan yang kalau kamu baca nggak akan didatangi oleh jin. Maka bacalah ayat kursi sebelum tidur. Maka engkau akan dapatkan penjaga pelindung dari Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Ya. Disampaikan, nah ini baiklah dilepas. Kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW tentang apa benar nih tadi yang saya tangkap ini, dia menyampaikan seperti ini, apa benar? Maka kata Nabi SAW, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar perkataan, tapi dia seorang pendusta sebenarnya, tapi dia benar. Jadi kadang-kadang orang yang suka bohong, ya nggak terus bohong. Sama seperti Dajjal ini kan kadzab,
pendusta. Tapi dia lagi benar nih ya. Ketahuilah sesungguhnya lebih baik bagi mereka menaati nabi ini, gitu ya. Aku beritahukan kepadamu tentang diriku. Aku adalah Al-Masih, yakni Ad-Dajjal. Aku tidak lama lagi diizinkan keluar. Aku akan keluar dan berjalan di muka bumi. Maka aku tidak membiarkan satu perkampungan pun kecuali aku singgahi dalam tempo waktu 40 hari. Selain kota Mekah dan Madinah, ya. Dan karena keduanya diharamkan bagiku, setiap kali aku hendak memasukinya, ada malaikat yang menghadang dengan pedang terhunus untuk mencegahku masukinya. Sungguh di setiap kota itu terdapat malaikat yang menjaganya dan seterusnya. Dan tidak ada cara untuk meloloskan dari Dajjal kecuali ya dengan ilmu dan amal. Adapun ilmu ya kita harus ingat ya matanya buta sebelah. Di jidatnya tertulis kafaroh ya. Dan dengan amal yaitu dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal seperti membaca doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini caranya. Kemudian yang kedua adalah dengan kita menghafal 10 ayat pertama ya dari surah Al-Kahfi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 10 ayatin min awal suratil Kahfi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, usima minad dajjal." Siapa yang hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, ya, maka dia akan terpelihara dari fitnah dajjal. Jadi, ya mau nggak mau, ya, baca doa sebelum salam, sama baca menghafal surah Al-Kahfi. Insyaallah nggak akan terfitnah. Karena fitnahnya itu dahsyat. Ya, fitnah dahsyat buat orang pada percaya. Gimana enggak? Dia suruh langit turun hujan, turun. Yang nggak beriman kepadanya ditahan langit. Bumi juga nggak mengeluarkan tanam-tanaman sehingga kekeringan. Ya, sehingga banyak orang percaya. Ya, sedangkan orang mukmin dengan ilmunya yang telah dia dapatkan dari Nabi SAW paham, oh dia ini orang kafir. Itu tertulis di dahinya kafaro. Matanya pun buta sebelah. Ya. Dan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sifat-sifatnya. Nah, inilah tanda besar pertama hari kiamat, keluarnya Dajjal. Insyaallah nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang tentang Dajjal berikut ketika dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan peristiwa-peristiwanya setelahnya insyaallah. Baik, saya kira sampai di sini dulu pembahasan tentang tanda besar hari kiamat yang pertama, yaitu keluarnya Dajjal. Mungkin untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, silakan. Jadi kita terus bertahap pelan-pelan sampai nanti hari kiamat. Sampai setelah hari kiamat apa aja sih yang terjadi? Insya Allah ya. Pembahasannya panjang. Sebagaimana perjalanan setelah kematian juga panjang. Jadi ada alam ruh, alam janin, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Nah di alam akhirat ini ada terminal-terminal yang akan kita lewati. Ada padang mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada kontoroh, ada surga, ada neraka, gitu ya. Dan masing-masing ada proses darah. Seperti apa sih kejadian di tempat-tempat, di terminal-terminal itu, di tempat-tempat perhentian itu? Namanya mauqif dalam bahasa, tempat-tempat perhentian. Baik, silakan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan supaya ada diskusi interaktif dan supaya ya hidup suasananya dan mungkin ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan. Silakan kalau ada yang belum jelas. Jelas insyaallah ya. Kita pelan-pelan aja, nggak usah sekaligus bahas panjang lebar. Soal nanti pertemuan bulan depan insyaallah itu tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam kita akan bahas. Ya, insyaallah.
Ada, ya silakan. Tamam Ad-Dari. Ya.